Selamat pagi Bapak dosen dan sekalian teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini. Jadi saya untuk sekarang ini ingin membahas tentang apa saja yang sudah saya pelajari pada pertemuan 9 kali ini. Jadi pertemuan 9 kali ini kita akan membahas topik tentang object oriented design using the UML, design pattern, implementation issue, dan open source development. Oke, jadi kita akan mulai dari awalnya. Jadi kalau banyak yang pengen tahu apa sih itu software design dan juga implementation, jadi sini saya akan menjelaskan software and implementation adalah tahap dalam proses software engineering, yang dimana sebuah sistem software yang dapat software yang dapat dieksekusi dikembangkan untuk beberapa sistem sederhananya. Software engineering berarti software design and implementation, dan seluruh aktivitas software engineering lainnya dilebur dalam proses ini. Namun untuk sistem yang hanyalah salah satu dari sejumlah proses software engineering lainnya, yaitu requirement engineering, verification and validation, dan sebagainya. Untuk aktivitasnya sendiri, software design dan implementation selalu saling berkaitan. Kenapa begitu? Karena yang kita tahu software design itu adalah aktivitas kreatif yang dimana kita mengidentifikasi komponen software yang hubungan antar komponen software dan juga hubungan antar komponen tersebut berdasarkan kebutuhan pelanggan. Implementation adalah proses mewujudkan desain untuk menjadi sebuah program. Jadi terkadang terhadap tahapan desain yang terpisah dan desain tersebut dimodelkan itu mau kayak mana ya dibilang. Pada kesempatan lainnya itu desain hanya berada di dalam pikiran programmer atau digambarkan. Di sini ada pembahasan yang dimana memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama menunjukkan bagaimana sistem modeling dan arsitektural desain diterapkan dalam mengembangkan dalam sebuah objek oriented software design. Terus yang kedua adalah memperkenalkan isu-isu penting dalam implementation yang biasanya tidak dibahas dalam buku. Pemrograman isu-isu tersebut mencakup software configuration management dan pengembangan open source. Jadi kita bakal melanjutkan materi tersebut. Kita akan melanjutkan yang pertama itu. Poin yang pertama itu adalah object oriented design using the UML. Yang dimana ada object oriented ini adalah sebuah sistem yang tersusun atas objek yang saling berinteraksi, yang masing-masing mempertahankan local state sendiri dan menyediakan operasi terhadap state tersebut. Terus ini ada beberapa pengembangan desain sistem dari konsep hingga desain object oriented enterprise. Kita perlu memahami dan mendefinisikan, merancang arsitektur sistem, terus mengidentifikasi objek-objek utama dalam sistem. Terus kita mengembangkan yang namanya itu desain modelnya dan menentukan interface-nya. Kita bakal lanjutnya yang ke poin kedua, yaitu architectural design. Jadi yang selama kita pelajari saat ini, apa itu architectural, itu bisa Anda para teman-teman bisa baca semua. Jadi di sini setelah kita melakukan namanya interaksi antara software sistem dan lingkungan, sistem didefinisikan, kita bakal menggunakan informasi yang tersebut yang pada dasarnya untuk merancang arsitektur sistem. Tentu saja kita perlu menggabungkan pengetahuan ini dengan pengetahuan umum mengenal prinsip arsitektural design. Terus di sini ada berbagai pendekatan yang diusulkan untuk mengidentifikasi kelas-kelas objek dalam sistem object oriented. Yang pertama itu adalah menggunakan analisis dan gramatikal dari deskripsi bahasa alami mengenal sistem yang dibangun. Yang kedua adalah menggunakan entitas concrete atau disebut tangible entities dalam domain aplikasi seperti pesawat, peran, dan seperti manajer. Ini yang ketiga adalah menggunakan analisis berbasis skenario, yang dimana berbagai skenario menggunakan sistem diidentifikasikan dan dianalisis. Terus kita bakal lanjut ke poin keempatnya, yaitu design models.
Jadi para teman-teman pasti pengen tahu apa sih itu design models. Jadi sini saya akan ingin mengasih tahu apa arti dari design model. Jadi design models itu adalah menunjukkan pada sebuah objek atau kelas objek dalam sebuah sistem, yang dimana model-model tersebut juga menunjukkan asosiasi dan hubungan antara entitas-entitas tersebut. Model-model ini berfungsi untuk sebagai jembatan antara sistem, requirement, dan juga implementasi sistem. Jadi model ini bersifat abstrak sehingga detail yang tidak perlu disembunyikan dari hubungan antar model dan sistem requirement. Namun model tersebut juga harus juga cukup detail agar programmer dapat membuat keputusan implementasi. Kita bakal lanjut yang dari poin keempatnya. Saat kita menggunakan UML atau mengembangkan desain, kita sebaiknya membuat dua jenis desain model. Yang pertama itu adalah struktur model, dan juga yang kedua itu adalah dynamic model. Terus ini kita bakal lanjut ke jenis model UML-nya. Yang pertama itu adalah subsystem model, yang kedua adalah sequence model, models. Yang ketiga itu adalah state machine model. Kita lanjut ke sebuah sistem subsystem model. Jadi apa itu subsystem model? Jadi sini saya akan ngasih tahu subsystem model itu adalah model yang statis yang berguna untuk menunjukkan bagaimana desain diorganisasikan, ke dalam kelompok objek yang berhubungan secara logis. Sequence model adalah dynamic models yang menggambarkan untuk setiap mode, interaksi, dan urutan interaksi objek yang terjadi saat dokumentasi desain. Kita harus membuat yang namanya itu sequence model untuk setiap interaksi. Lalu kita akan lanjut ke poin 5, yaitu yang pertama itu adalah interface specification. Jadi bagian dari penting dari setiap proses desain itu adalah spesifikasi interface antara komponen-komponen dalam desain. Kita perlu menentukan interface agar objek dan subsistem dapat dirancang secara paralel. Setelah itu sebuah interface ditentukan pengembangan objek lain dan mengasumsi bahwa interface tersebut akan diimplementasikan. Jadi hanya itulah yang saya dapatkan pada pembelajaran pertemuan 9 kali ini. Terima kasih sudah mau menonton videonya ini. Terima kasih. Salam sejahtera dari saya. Terima kasih.